Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 NME akan mempresentasikan kajian kami mengenai mass balance and long-term soil accumulations of trace elements in arable crop system amended with urban compost or cattle manure during 70 years. Selanjutnya, berikut merupakan anggota kelompok kami. Next. Di sini saya akan membawakan topik mengenai pendahuluan. Jadi permasalahan utama nih pada bidang pertanian adalah keharusan produksi biomasa yang terus meningkat. Tapi kualitasnya tuh tidak memikirkan keberlanjutan. Nah, oleh karena itu ada yang namanya daur ulang limbah organik (OWP) atau Organic Waste Product. Nah, tapi OWP juga ini tuh dapat menimbulkan potensi resiko terhadap lingkungan. Oleh karena itu kami akan mengkajinya pada presentasi kali ini. Next. Oke. Masuk bagian tinjauan pustaka, teori raca massa adalah prinsip fundamental dalam analisis keberlanjutan agroekosistem. Ini menilai perubahan stok elemen di tanah seperti unsur hara mikro dengan membandingkan input dan outputnya. Nah, ini merupakan rumus-rumus yang kami pakai. Di berikutnya metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah studi observasional di Prancis pada tahun 98 sampai 2015. Lalu untuk rancangan percobaan terdapat 20 petak dengan ukuran 45 kali 10 meter yang disusun dalam 4 blok ulangan dengan 5 perlakuan seperti berikut. Boleh di next. Oke, untuk pengambilan data yang diambil adalah sampel tanah, bulk density, semua jenis OWP, dan sampel tanah. Lalu dilakukan analisis di lab pusat Indra dengan parameter yang dianalisis untuk tanah dan OWP, pH, karbon organik, KTK, N total, fosfor, CaCO3, dan trace element. Dan untuk larutan tanah serta tanaman, dianalisis trace elementnya. Boleh di next. Oke, untuk mengetahui seberapa besar kandungan unsur jejak di lapisan atas tanah atau topsoil, kita menggunakan rumus bagi berikut. Dan untuk perhitungan stoknya, karena selama eksperimen masa tanah bisa berubah, kita menggunakan rumus yang di bawah. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah perhitungan mass balance calculation. Dalam sistem pertanian, kita perlu tahu apakah unsur jejak dalam tanah mengalami akumulasi, penurunan, atau tetap stabil. Ini tuh dihitung dengan rumus sederhana, yaitu neraca massa sama dengan Q input kurangi Q output. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah perhitungan threshold content of the trigger is element. Nilai ambang ini untuk organisme tanah yang ditentukan menggunakan threshold calculation for metal in soil. Input yang digunakan dalam perhitungan ini meliputi 4 seperti yang digambar. Boleh di next. Selanjutnya adalah metode pengolahan data. Pengolahan data dilakukan menggunakan dua pengujian kenormalan residu dan pengujian keasaman menggunakan perangkat lunak, Starbox Agri, dan XL-Stat. Uji lanjutnya terdapat 4 seperti pada gambar. Boleh di next. Baik, masuk ke hasil penelitian yang pertama yaitu Characteristic of Applied Organic Waste Product. Seperti yang dapat dilihat di tabel 1, setiap OWP memiliki karakteristik atau sifat fisika kimia yang berbeda. Untuk kadar bahan kering yang tertinggi dikandung oleh bio, lalu pH tertinggi terdapat pada FYM, kandungan karbonat tertinggi pada MSW, kandungan bahan organik baik C ataupun N tertinggi pada FYM dan GWS, serta unsur makro seperti fosfor tertinggi pada GWS dan juga kalium tertinggi pada FGM. Boleh di next. Nah, berikut kami tampilkan data trace element untuk setiap OWP dari tahun 98 sampai 2015. Setiap trace element ini memiliki nilai ambang batas maksimum yang ditandai dengan garis putus-putus ataupun garis-garis di bagian kanan grafik. Nah, untuk setiap OWP-nya, trace element cenderung menurun kecuali GWS yang meningkat. Lalu, untuk GWS memiliki kandungan Cu dan Zn yang tinggi, MSW mengandung CD, Cr, Ni, Pb yang tinggi, dan Bio dan FYM cenderung memiliki kandungan trace element yang rendah. Lanjut next. Yang masuk ke efek organic waste product, ini ada perubahan sifat fisiokimia tanah dan dinamika kandungan elemen jejak. Nah, ya, inti dari kedua grafik ini, aplikasi OWP secara signifikan dan konsisten meningkatkan kandungan karbon organik tanah. Terus terdapat akumulasi elemen jejak tertentu seperti CD, Cu, Pb, Zn, dan Cr di tanah yang menerima OWP dibanding dengan kontrol. Nah, meskipun terjadi akumulasi, evaluasi jangka panjang menunjukkan bahwa peningkatan elemen jejak berlangsung lambat dan dalam jumlah kecil. Tingkat elemen di tanah yang menerima OWP tetap dalam batas aman dan tidak menimbulkan resiko ekotoksitas yang berarti.
bahkan tidak sampai mempengaruhi biomasa mikroba tanah. Nah, data ini menggarisbawahi dampak jangka panjang yang positif dari aplikasi amandemen organik terhadap karakteristik tanah, sekaligus perlunya pemantauan elemen jejak. Oke, selanjutnya terdapat effect of organic waste product applications on plant trace element content. Nah, di situ terdapat gambar grafik mengenai evolusi kandungan elemen jejak di lapisan tanah, lapisan atas selama periode 1998 sampai 2015 untuk CD, CR, CU, HG, dan NI. Next slide. Untuk Ni, Pb, dan Zn. Nah, jadi kadar Zn dan Cu yang merupakan makronutrien bagi tanaman cukup tinggi, terutama pada pelakuan kompos lumpur limbah dan kompos limbah hijau di tahun 2013 dan 2015. Namun, masih berada dalam batas yang aman apabila ditinjau secara keseluruhan tidak ditemukan pola di mana penggunaan OWP memberikan kenaikan trace element secara signifikan. Selain itu, tanaman juga memiliki mekanisme untuk mengendalikan banyak logam berat yang dapat diserap dan terakumulasi ke dalam biji. Nah, biji yang diteliti ini tuh ada tiga, yaitu gandum, jagung, dan barley. Nah, pengecualian adalah untuk beberapa unsur, misalnya seperti CD yang mudah diserap dan ditranslokasikan ke pucuk tanpa menyebabkan fitotoksitas dan dapat ditransfer dalam rantai makanan. Next. Oke, bagian ini membahas hasil neraca massa unsur jejak di tanah selama periode 17 tahun, yaitu dari 1998 hingga 2015 untuk mengevaluasi apakah terjadi akumulasi, kestabilan, atau pengurangan unsur akibat perlakuan OWP atau organic waste product. Pendekatan ini mempertimbangkan input utamanya yang berupa aplikasi OWP seperti GWS, MSW, BOW, dan FYM, serta deposisi atmosfer, dan outputnya berupa serapan unsur tanaman dan leaching atau pencucian oleh air hujan. Hasil dari neraca unsur jejak, terdapat akumulasi Te di tanah lebih tinggi dibanding dengan output dari pencucian dan penyerapan tanaman. Cu dan Zn memiliki akumulasi paling tinggi mencapai 56% dan 30% yang menunjukkan akumulasi yang signifikan dari input OWP. Pencucian dan penyerapan tanaman memiliki kontribusi kecil dengan leaching untuk Cu dan Ni hanya 2-8% dari input OWP. Mas Beran positif menunjukkan bahwa meskipun ada akumulasi Te, tanah tetap dalam kondisi aman tanpa melebihi batas perlindungan yang telah ditetapkan. Simulasi jangka panjang hingga 2100 menunjukkan bahwa Te tetap berada di bawah ambang batas yang aman untuk tanah dan tanaman meskipun ada penumpukan. Balik next. Baik, selanjutnya ada pembahasan 5 tentang prospective evaluation, threshold, evaluate, and very long-term simulation of total soil TE content. Yang dimana pada tabel ini mencakup rata-rata hasil panen, bahan kering, dan kandungan unsur jejak. Dari unsurnya itu ada Cu, CD, Cu, Cr, CD, N, H, Pb, dan Zn. Penelitian ini membandingkan perlakuan tanah dengan GWS, Bio, MSW, FEM, dan Cn. Boleh di next? Yang kedua ini adalah gambar neraca matcha flux antara kompartemen selama periode 1998 hingga 2015 yang mencakup data hasil bahan kering dan juga dibandingkan dengan GWS, Bio, MSW, FEN, dan CN. Yang dimana MSW itu memiliki CR tertinggi, GWS itu input CU dan harganya tertinggi. Lalu ZN paling berisiko terhadap ekotoksitas tanah, dan kandungan CDPUCI CUNI tetap aman dalam jangka panjang. Boleh next. Pada tabel yang ke pada tabel 5 ini menjelaskan bahwa keseimbangan massa dihitung sebagai selisih antara input dan output TE, di mana GWS cenderung menghasilkan akumulasi Cu dan Zn paling besar di tanah. Cn menunjukkan perubahan stok tanah yang sangat kecil atau stabil. Boleh di next. Uh, pada tabel ke pada gambar kelima ini menjelaskan bahwa adanya model akurat untuk CR, CU, NI, dan ZN, di mana cukup akurat pada CD dan PB, deviasi 21 kurang dari 21% dan kurang akurat untuk HG, data bervariasi. Kesesuaian model disebabkan oleh pencucian CD yang diremehkan, variabilitas data PB dan HG, serta volatilitas HG. Boleh di next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah aplikasi kompos urban dan pupuk kandang selama 17 tahun meningkatkan Cu dan Zn di tanah, terutama pada kompos GWS. Kandungan logam berat di biji tanaman tetap aman. Kualitas tanah membaik. Kualitas tanah membaik. Simulasi 100 tahun menunjukkan akumulasi TE masih di bawah ambang aman. Dan EWP aman digunakan jika kualitas dan dosis terkontrol. Lalu saran untuk
dari percobaan ini adalah gunakan OWP secara terkontrol dan sesuai dosis, pantau kandungan logam berat di tanah dan tanaman secara berkala, lalu prioritaskan OWP dengan kandungan TR rendah sebagai pupuk kandang FEM. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.